Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu wadah majlis ilmu yang luar biasa. Hari ini saya akan membahas materi tentang kontrol diri, persaudaraan dan buruk sangka. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan dan pemahaman dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah, jangan dipersulit. Berikanlah kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72 Allah menegaskan, bahkan Allah menghimbau kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Anak-anakku sekalian, dalam Quran surah Al-Anfal berisi kandungan yang pertama, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sedang hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muhajirin yang mengalami penyiksaan dan kekejaman dan kekerasan dilakukan oleh kaum kafirun pada masa itu, tetapi kaum muhajirin, penduduk asli kota Mekah, tetap sabar dan teguh dalam imannya. Yang ketiga, orang-orang yang beriman di Mekah yang melakukan hijrah bersama Rasulullah SAW dan disambut dan diberikan pertolongan oleh kaum Ansar, yaitu penduduk asli kota Madinah. Yang keempat, dalam Quran surah Al-Anfal berisi tentang di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Selanjutnya anak-anakku, dalam mengontrol diri kita, baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol dirinya dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri mereka dan tidak bisa mengontrol hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya, qala Nabiullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu, rawahu Bukhari wa Muslim.
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, yang nantinya mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatil uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata beliau, ingat, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Begitupun sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka daripada itu hadirin dan anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali tubuh ini masuk benda-benda haram, benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mendarah daging, bagaimana nanti keturunan-keturunan kita bahkan menjadi baik. Maka Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tadi, maka kita sebagai umatnya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya itu adalah tergantung dari diri kita masing-masing. Maka sifat kontrol diri ini penting bagi kita semua. Maka daripada itu, kontrol diri ini sangat penting bagi kehidupan kita berumah tangga, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat, bahkan kehidupan kita ketika kita berada di sekolah. Semuanya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Selanjutnya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Allah menerangkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, di dalamnya berisi yang pertama ada satu buah kisah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafikun. Berkatalah Abdullah bin Ubay, "Enyalah engkau dariku, demi Allah aku terganggu dengan keledaimu ini." Seorang Ansor yang mengikuti Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Ubay, "Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau." Amarahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepada kaum Ansor, sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadilah perkelahian. Maka turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10 yang memerintahkan agar berhenti peperangan dan menciptakan perdamaian. Bahkan para ulama mengatakan, al-jama'atur rahmatun wal firqatu adzabun. Kalau kita bersatu padu, Allah akan memberikan rahmat buat kita. Tapi kalau misalkan kita bercerai-berai, kita semua saling gontok-gontokan, saling memihak sana dan sini, melihat ras, suku, memuji warna kulit, maka bisa jadi Allah menurunkan azab untuk kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai itu terjadi di bumi tercinta kita, yaitu Indonesia. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan, artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, ras, bahasa, bentuk fisik, bagaimana latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat mana yang lebih tinggi maupun derajat mana yang lebih rendah. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku kita semua. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita,
Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 12 berkaitan tentang su'udzon, sifat yang selalu berburuk sangka terhadap saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu dengan yang lainnya. Maka hikmah dari 3 materi ini, yang pertama, mereka yang bermujahadah berdasarkan ilmu yang diketahuinya, maka akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai perkara-perkara yang belum ia ketahui. Mereka yang bermujahadah dengan taubat, maka Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan keikhlasan. Orang yang berprasangka baik, hidupnya akan lebih tenang, lebih tentram dan damai. Hati akan menjadi lebih bersih dan terhindar dari penyakit hati. Selanjutnya, bagi orang yang menjaga persaudaraan, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan menaungi dari ngerinya pada hari kiamat kelak. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendatangkan keimanan yang kemudian akan menghantarkannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita introspeksi diri. Jangan sampai kita menjadi benalu dalam kehidupan diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kita semua bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.